Master Akihiro sangat menggebu-gebu saat ini. Omong kosong dunia Jianghu apalagi yang bisa membasmi dewa perang Huaxia dan bahkan membunuh orang kuat masa depan. Ini lebih penting dari roh pejuang manapun. Ketika di masa depan tidak ada seorang pun lagi di Huaxia, negara matahari akan mampu mendominasi seni bela diri. Saat masa itu tiba, siapa yang tahu persoalan hari ini? Serat! Serat! Tepat saat pedang berjarak kurang dari 5 meter dari Jensen, tiba-tiba, sebentuk telapak tangan muncul begitu saja, lalu meraih pedang itu. Kamu ini, memang betul-betul sampah di dunia Jianghu. Terdengar suara wanita yang dingin secara tiba-tiba. Pedang Louis kesulitan menembus, dia pun marah hingga urat kebiruan menonjol di dahi. Kesempatan terbaik. Pedang ini hanya tinggal berjarak 5 meter dari Jensen, tetapi mengapa seseorang tiba-tiba datang dan mengacaukannya? Terlebih, ilmu bela dirinya sangat kuat. Louis mendongak, menatap seseorang di depannya. Dia adalah wanita dengan rambut panjang keperakan, mengenakan jaket kulit hitam ketat. Sosoknya anggun, terlebih sorot sepasang matanya yang tampak berwibawa, seolah tengah berbicara. Yang mulia, kita tidak pernah punya masalah, mengapa Anda harus menyerangku? Lepaskan aku, selama kamu membantuku sekali, aku akan memenuhi syarat apapun yang kamu minta. Melihat paras wanita itu sangat cantik, Louis menahan diri untuk tidak menyerang. Dia juga tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Bagaimanapun, firasatnya mengatakan jika dia bergerak, maka dia akan kehilangan sesuatu. Dia adalah adikku yang menyebalkan. Wanita itu berkata sambil tersenyum. Alih-alih terlihat seperti orang sakit, rambut keperakannya justru memberi kesan penampilan seperti seorang ratu. Sial! Master Akihiro juga mengutuk dan berteriak, Yang mulia, aku adalah Akihiro dari Paviliun Samurai Negara Matahari. Selama Anda membantu aku dapat memberi Anda hak tertinggi untuk menjadi kepala Paviliun Samurai. Aku di sini bersumpah atas nama Dewa Bela Diri. Yang mulia, aku adalah pemimpin sekte Bangau Putih. Selama Anda bisa membantu, aku bersumpah dengan kemampuan bela diri aku, akan memberikan sekte Bangau Putih kepadamu. Kalau aku mengingkari janjiku, langit akan menyambar dengan petir, dan aku akan mati. Louis kembali melontarkan kata-kata manisnya. Sekte Bangau Putih merupakan satu dari 4 sekte utama di dunia Jianghu. Sekte ini punya murid di seluruh wilayah Huaxia. Mereka pun jabatan resmi sebagai presdir. Mereka bisa mendapat apapun yang mereka inginkan. Dan melihat posisi kepala paviliun seni bela diri di negara matahari, maka artinya Akihiro bertanggung jawab atas sebuah departemen. Di kancah internasional, posisi ini jelas merupakan posisi yang punya banyak pengaruh. Ini sangat menarik. Mata besar wanita itu berkedip cepat, lalu berkata, kalau itu orang lain, aku pasti akan setuju. Sayangnya, adikku yang jelek ini adalah segalanya, kecuali jika kamu memberikan dunia ini padaku. Saat kata-kata itu terlontar, kekuatan misterius seketika muncul di telapak tangannya. Serat! Pedang Louis patah. Raut wajah Louis seketika berubah. Sungguh kekuatan yang sangat kuat. Meskipun dia tahu jika ada banyak orang-orang berbakat tersembunyi di seluruh Huaxia, tetapi wanita yang ada di depannya ini tampak begitu muda untuk bakat seperti itu. Kalau begitu tidak perlu berkata-kata lagi. Louis tidak lagi berbelas kasihan, telapak tangannya bergerak cepat, lalu melayang keluar. Telapak tangan itu kuat dan indah, seperti bangau putih yang terbang di angkasa. Tapi perlu diingat, hal-hal di dunia jika makin indah, bisa saja makin berbahaya. Wanita itu lengah dan terkena embusan angin dari telapak tangan Louis. Sosoknya mundur dan jatuh puluhan meter jauhnya. Dia lalu memandang Louis dengan cibiran. Jensen di saat yang sama juga melihat wanita ini. Meski Jensen masih beringas, pikirannya masih sangat tenang. Itu adalah Jessica Miller. Ternyata itu dia. Setiap kali Jensen menemui masalah yang tidak bisa dia selesaikan sendiri, Jessica pasti akan muncul untuk membantunya. Lubang runtuhan Lopnur, gerbang perunggu, ditambah lagi sekarang. Jangan khawatirkan aku, selesaikan saja musuhmu. Jessica sepertinya sudah memperhatikan Jensen sedari tadi. Ia kemudian tersenyum dan menatap Jensen, Ketua Louis, sang pemimpin sekte Bangau Putih, seorang seniman bela diri senior, sebenarnya ditugaskan untuk bekerja sama dengan orang lain, bahkan lebih bersedia untuk menjual negara. Omong kosong, Jensen membunuh anakku, aku hanya ingin balas dendam membunuhnya.
Louis berucap dengan dingin. Bunuh dia, mengapa menunggu saat ini, mengapa bergabung dengan orang negara lain? Lupakan alasanmu, kamu juga orang yang egois. Adik laki-lakiku adalah dewa perang Huaxia, garis pertahanan pertama bagi invasi asing. Kalau dia mati, berapa banyak orang Huaxia yang akan mati? Kamu mengabaikan hidup dan mati rakyat jelata serta martabat bangsa untuk kepentingan pribadimu sendiri. Apa gunanya hidup seperti sampah sepertimu? Jessica terus mengoceh, dan kelopak matanya naik turun cepat. Sementara, Louis masih terlihat tanpa ekspresi. Dia adalah manusia kejam yang tidak akan peduli dengan benar tidaknya ucapan Jessica. Tidak peduli soal martabat bangsa atau negara, dia hanya ingin membalaskan dendam putranya. Tatap mataku. Tiba-tiba, suara Jessica mengalun merdu. Louis tanpa sadar melihatnya dan langsung terbuai. Dalam hatinya, dia seperti melihat kecantikan yang tiada taranya. Meskipun dia adalah seorang pemimpin sekte seni bela diri, dia sesungguhnya juga seorang pria biasa, terlebih lagi seorang pemimpin. Bagaimana mungkin dia tidak menyukai wanita cantik? Pada saat ini, krisis hidup dan mati akan tiba. Keringat dingin mengucur, dia segera mundur. Lalu dia menemukan bahwa rahangnya sudah dicabik. Sangat berbahaya. Jika saja dia terlambat melangkah, maka lehernya pasti sudah digorok. J4 Lang, beraninya menggunakan tipuan pesona jahat padaku. Louis sangat marah, lalu menggigit ujung lidahnya untuk menenangkan diri. Namun, ketika dia menatap Jessica lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergoda. Dan ini lebih mengerikan lagi. Ini seperti kamu tahu jika itu adalah tipuan, tetapi masih saja harus tertipu. Ini sangat buruk. Sementara itu, Master Akihiro tampak hanya bisa merenung, dia tahu kalau dirinya akan segera berakhir. Di saat bersamaan, dia hanya ingin melarikan diri dari Huaxia, karena Jensen telah menghancurkan banyak hal termasuk mematahkan 2 dari 3 pedangnya. Jensen seperti monster yang tidak tahu seberapa ganas dirinya. Dia ternyata sangat kuat. Dokter, pavilion samurai tidak akan melepaskan MU. Master Akihiro meraung, tapi tidak memohon belas kasihan. Bahkan jika dia tanpa malu berkomplot melawan Jensen, dia tidak akan pernah kehilangan kehormatan pavilion samurai dan tak perlu memohon kepada musuh. Serat. Pedang ketiga benar-benar hancur di bawah kekuatan Jensen. Tentu saja, pedang bayangan milik Jensen juga kewalahan. Pedang hebat itu kini telah retak. Jika tidak, dengan begitu banyak perang, itu pasti sudah runtuh. Jensen menusukkan pedangnya ke tanah dan menyerang dengan tinjunya sebagai ganti. Boom! Setelah satu pukulan, pelindung di tubuh Master Akihiro menjadi redup. Setelah pukulan berikutnya, Master Akihiro menggunakan karate dan secara naluriah melawan. Krak! Ia pikir bisa menahannya sedikit, tetapi dia tidak menyangka jika kemudian tangannya akan hancur seketika. Terlihat jelas jika darah Jensen telah mendidih, bahkan lebih ganas dari tingkat ke-8 teknik Kaisar Manusia. Buk, buk, buk. Tinju Jensen melaju, seperti hujan, menembus lengan Master Akihiro yang patah dan menghantam dadanya dengan keras. Kamu tidak tahu malu, kamu tidak pantas berbicara tentang seni bela diri. Buk, buk, buk. Master Akihiro dipukul mundur terus-menerus dan rusuknya patah. Kamu tidak tahu malu, dan kamu terlalu tidak tahu malu untuk mengatakan bahwa negara matahari adalah nomor 1 di dunia seni bela diri. Buk, buk, buk. Master Akihiro sudah seperti karung pasir. Ingat, jangan memasuki Huaxia lagi di kehidupan berikutnya tanpa undangan. Buk. Dengan pukulan terakhir dari Jensen, Master Akihiro terhempas keras dari udara ke tanah. Terdengar suara, krak. Kekuatan yang hebat menyebabkan tulang punggung Master Akihiro patah. Dia lalu duduk di sana tanpa bergerak, muntah darah begitu hebat, dan perlahan-lahan kehilangan napasnya. Akhirnya dia benar-benar mati. Meski begitu, Master Akihiro ternyata tidak roboh, seolah enggan berlutut di Huaxia untuk mengakui kesalahannya. Mata Jensen kembali tertuju pada Louis. Situasi Louis juga tidak baik. Dia disihir oleh Jessica dan tidak dapat berkonsentrasi. Tubuhnya meneteskan darah dan beberapa kali dia hampir kehilangan lehernya. Jessica Miller. Meski Jensen tampak mengamuk, setidaknya dia tidak kehilangan nalar. Adik jelek, waktu terus berjalan. Cepat kejar Alastor, atau dia akan meninggalkan negara ini. Suara tertawa Jessica mengalun, seperti pesona alam.
Apa kamu bisa menyelesaikannya? Tanya Jensen. Jangan khawatir, si tua ini tidak akan bertahan lama. Jessica menjawab dengan yakin. Jensen mengangguk dan menyeret tubuhnya yang lelah untuk berlari ke kejauhan. Adik jelek, jangan sampai kamu terjebak masalah. Terdengar suara Jessica dari belakang. Jensen tidak mengatakan apapun. Entah mengapa, suara itu terdengar melayang di kejauhan, memberinya perasaan jika dia tengah mendaki ke istana di awan. Pada saat itu, dia hampir memasuki gerbang perunggu, dan suara Jessica tadi yang mengingatkannya. Namun, ketika Jensen menanyakan apakah Jessica yang mengatakannya, Jessica menjawab bukan dirinya yang berbicara. Jensen sesungguhnya tidak terlalu percaya dengan hal ini. Ada dua orang lagi, yang satu adalah kapten dan yang lainnya adalah Alastor. Jensen kemudian mengeluarkan obat yang sedari tadi dia bawa, bubuk giok es, salep giok sambung tulang, pil 9 revolusi. Dia tak henti melawan 10 master peringkat teratas, dan dia telah menggunakan semua kartunya. Sudah sangat bagus dia bisa pergi hidup-hidup. Untungnya, Jensen adalah seorang dokter dan tahu cara mengobati luka dengan cepat. Sebagian besar luka untuk sementara tidak mengancam nyawa. Kecuali racun di tubuhnya, tetapi dari darah dari Raja Mayat darah memiliki efek ajaib dan membuat Jensen perlahan pulih. Pertempuran ini adalah sebuah kemenangan. Pikir Jensen dalam hati. Dia kemudian menemukan earphone dari saku celana dan mengirim pesan kepada penatua Jack dan yang lainnya. Jensen, bagaimana? Tepat setelah tersambung, penatua Jack terdengar khawatir. 10 orang-orang kuat dari resimen tentara bayaran Harmoni ke-8, mereka semua telah terbunuh. Aku sekarang sedang mengejar Alastor dan Kapten. Dengan cepat Jensen melapor, kemudian menutup sambungan teleponnya. Alasan utamanya adalah suara arus listrik yang berasal dari headset yang mungkin rusak. Sementara itu, penatua Jack terdiam di ujung sana. Penatua Jack, bagaimana kabar Jensen? Ada memasang tampang khawatir. Jensen telah menghilang lebih dari 1 jam dan tidak tahu bagaimana kondisinya. Rumor mengatakan bahwa resimen tentara bayaran Harmoni ke-8 telah mengirim 7 atau 8 manusia modifikasi genetik, semuanya telah melalui 4 kesengsaraan hidup dan mati, dan ada juga 2 ahli dari pasukan internasional, total 10 orang, yang masing-masing sebanding dengan daftar para master di langit dan bumi Huasia. Penatua Jack lalu berucap pelan-pelan, tapi sekarang, semuanya telah dibunuh oleh Jensen, demi menjaga martabat Huasia. Seluruh tubuh Adam Carson bergetar karena kegembiraan. Tiba-tiba, dia menatap orang-orang dari tim operasi khusus, tim harimau dan naga, lalu berteriak, kawan-kawan, 211 orang prajurit yang bergabung dengan resimen tentara bayaran Harmoni ke-8, semuanya telah dimusnahkan, hanya menyisakan 1 orang. Hah! Suara udara dingin dalam jumlah besar terdengar satu demi satu. Di tempat lain, Jensen sedang menggunakan teknik pelacakan untuk mencari jejak Alastor dan Kapten di dalam hutan. Jika dilihat di permukaan, laju mereka tidak cepat. Alasannya mungkin karena rasa percaya diri. Jensen mengerahkan seluruh profonkinya yang tersisa dan mengejar sekuat tenaga. Pada saat ini, dalam jarak 1 kilometer dari perbatasan, Kapten dan Alastor perlahan berjalan keluar. Mereka memang tidak berjalan cepat. Menurut mereka, kelompok 10 orang itu, jangankan menghentikan Jensen, mereka bahkan bisa membunuh Jensen. Tuan Alastor, helikopter kita berjarak 3 kilometer dari perbatasan. Kalau Anda melintasi perbatasan, maka Anda akan lebih leluasa. Melihat perbatasan di kejauhan, Kapten mengembuskan napas ringan. Saat ini, mereka hanya perlu menyeberangi sungai dan berjalan 1000 meter lagi sudah cukup. Entah kenapa, sekujur tubuhnya terasa rileks. Awalnya, Kapten merasa bahwa misi ini sangat sederhana, tetapi karena lebih dari 200 tentara dihancurkan, dia akhirnya tahu betapa mengerikannya Dewa Perang Huasia. Pikiran terdalamnya adalah meninggalkan Huasia sebagai tempat terlarang selamanya dan tidak pernah melangkah ke dalamnya lagi dalam kehidupan ini. Ada yang tidak beres? Tiba-tiba, Alastor menghentikan langkah dan tiba-tiba melihat ke arah hutan di bagian belakang. Ada burung-burung terkejut yang terbang dari area luas di bagian hutan yang jauh. Jelas, ada sesuatu yang membuat mereka waspada. Tuan Alastor. Kapten yang ada di sebelah Tuan Alastor tampak gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Alastor tidak berbicara, mengatupkan mulutnya. Sesaat kemudian, bau rokok tercium dari semak-semak.
Kemudian, tampak seseorang yang tengah mengisap rokok, berjalan keluar perlahan. Pupil mata Alastor dan sang kapten melebar, seakan telah melihat hantu. Jensen? Bagaimana bisa? 10 orang dan mereka semua adalah para master tingkat atas. Hanya dalam 1 jam Jensen sudah berhasil meringkus mereka semua? Baik Alastor maupun kapten, keduanya tidak berbicara. Mereka terpana menyaksikan Jensen berjalan pelan meski seluruh tubuh Jensen berlumuran darah dan pakaiannya compang-camping, dan tampak memalukan. Di mata mereka, kini Jensen bagaikan iblis yang merangkak keluar dari dalam tanah. Jensen berjalan di depan keduanya dan berhenti. Dia menyemburkan cincin asap ke arah keduanya. Alastor tidak menunjukkan reaksi apapun. Namun, sang kapten yang tidak merokok, hampir dibuat terbatuk karena asap. Sang kapten menahan batuknya. Takut jika membuat suara sekecil apapun akan segera diringkus oleh Jensen. Alastor, kita bertemu lagi. Jensen berbicara samar. Alastor hanya terdiam. Pupil matanya gemetar. Di saat seperti itu, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia baru tahu jika Jensen ternyata jauh lebih kuat darinya. Alastor, aku membunuh adik lelakimu, Dayton, dan juga adik perempuanmu, Luna. Wajar jika kamu membalas dendam padaku, tetapi jika kamu bertindak seperti laki-laki dan berinisiatif untuk mengajakku bertarung, aku masih menghormatimu sebagai laki-laki. Tapi kamu memang seperti keluargamu. Tidak seharusnya kamu melampiaskan kemarahanmu pada keluargaku. Apa kamu pikir bisa kabur hanya karena memprovokasiku? Suara Jensen terdengar seperti sedang menghakimi Alastor. Perasaan dingin tak berujung memenuhi hati Alastor. Suasana yang sangat menekan, akhirnya membuat kapten memohon belas kasihan, Dr. Jensen, kita kalah. Aku menyerah padamu atas nama resimen Tentara Bayaran Harmoni ke-8. Tentara Wasia tidak pernah membunuh tahanan yang menyerah. Setelah mengatakan itu, kapten berlutut dan bersujud pada Jensen. Jensen memicingkan mata ke arah kapten. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan untuk memegang rambut kapten dan menghantamkan kepalanya dengan keras ke tanah. Wasia bukan tempat yang bisa kamu datangi sesuka hati. Brak! Dengan pukulan itu, tengkorak kapten retak, dan darah mengalir keluar dari lubang hidung dan telinganya. Meski begitu, dia tetap tidak berani melawan dan memohon belas kasihan. Kami kasar di masa lalu dan menyinggung aturan Wasia. Aku minta maaf. Aku mengakui kesalahanku. Alastor kemudian berkata, Jensen, dendam antara kamu dan aku harus benar-benar berakhir. Pandangan Alastor menyapu puncak gunung di kejauhan. Itu adalah tempat dengan pemandangan paling terkenal. Meskipun hanya ada sedikit orang yang datang, aku ingin menyelesaikan dendam kita di sana. Pandangan Jensen tertuju pada puncak gunung di kejauhan. Tingginya seperti bangunan dengan 5 lantai dan berbentuk seperti pedang yang menghadap ke langit. Baiklah. Jensen kemudian melepaskan cengkeramannya dari kapten. Dan Alastor kemudian memandu langkah mereka.